sobatku di seluruh Indonesia, gimana kabar kalian? Semoga pada malam hari ini kalian dalam keadaan sehat-sehat selalu dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Berjumpa lagi dengan saya Kayun dari EQ8 Channel. Lagi sebentar kita akan membahas tentang ilmu yang sangat sakti yang ada di bumi Nusantara yang kita cintai ini, yang dari dulu sampai sekarang masih ada keberadaannya. Lagi sebentar kita akan membahas tentang ilmu sakti yang ada di Indonesia. Ada beberapa ajian yang paling sakti yang ada di Indonesia yang masih banyak dicari dan dipelajari oleh sebagian orang loh guys. Indonesia sendiri adalah sebuah negara yang sangat terkenal dengan cerita-cerita legenda dan mistisnya tentang ajian sakti yang dimiliki oleh sejumlah masyarakat. Selain teknik bela diri seperti pencak silat, ada pula berbagai jenis ilmu gaib loh guys, yang sangat sakti yang memang tidak dapat diukur kebenarannya dengan akal sehat. Ajian ini disebut juga dengan ilmu kanuragan atau ilmu bela diri loh guys, secara supranatural yang dimiliki oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Tidak jarang yang mengaitkan ajian atau ilmu kanuragan ini dengan hal-hal mistis lantaran mempunyai kekuatan tidak terduga. Tujuan ajian tersebut biasanya untuk melindungi diri dari ancaman orang lain yang hendak melukai mereka loh guys, serta meningkatkan derajat seseorang pada zaman dahulu. Biasanya ajian paling sakti di Indonesia ini paling banyak diyakini oleh masyarakat Jawa, terutama ketika menghadapi para penjajah di masa lalu misalnya seperti itu. Beberapa ajian ini konon katanya sangat sakti lantaran sulit dikalahkan, baik berupa ilmu hitam atau ilmu putih. Bahkan untuk mempunyai ajian tersebut, seseorang harus melalui tirakat-tirakat, melaksanakan beberapa ritual tidak biasa dan sulit. Berikut adalah ajian paling sakti di Indonesia yang dirangkum dari berbagai sumber loh guys. Yang pertama, ajian Pancasona. Ajian paling sakti di Indonesia yang pertama dinamakan sebagai ajian Pancasona. Ilmu kanuragan ini akan membuat orang yang mengamalkannya mengalami kekebalan tingkat tinggi loh guys. Misalnya tidak mempan tergores oleh benda tajam atau pisau sampai terbacok, atau hingga diledakkan tidak akan membuat dirinya meninggal. Selama masih ada alam di dunia, artinya mereka akan tetap bisa bertahan hidup loh guys. Ajian ini tentunya berasal dari jin dan makhluk jahat yang lain. Itulah sebabnya ajian tersebut dinamakan sebagai ilmu hitam, atau yang mengamalkan ajian tersebut umumnya akan menjalankan ritual tidak masuk akal supaya segera diwariskan ilmu tidak bisa mati. Jin jahat umumnya akan merasuki tubuh orang tersebut sampai kelakuannya jadi sangat jahat. Itu efek negatifnya. Yang kedua, Bandung Bondowoso. Konon katanya ajian Bandung Bondowoso ini diciptakan oleh Raden Bandung Bondowoso, seorang pangeran yang sangat sakti atau mandraguna yang berasal dari kerajaan Pengging. Ia pernah mengerahkan ajian paling sakti di Indonesia tersebut untuk mengalahkan musuhnya dan membangun candi Prambanan. Si empunya mempunyai kekuatan badan menakjubkan loh guys. Jika ada barang yang mustahil untuk diangkat dengan tangan kosong misalnya, maka dengan menggunakan ilmu Bandung Bondowoso tersebut, barang itu akan mudah diangkat oleh pemiliknya. Ajian ini juga pandai menangkis serangan musuh. Senjata tajam yang dilempar ke arahnya pasti akan terpental sebelum menyentuh badan dari yang mempunyai ilmu tersebut loh guys. Bahkan bisa menggerakkan bangsa jin, itu biasanya kekuatannya. Oke, yang ketiga, ilmu rawa rontek. Ajian paling sakti di Indonesia ini begitu populer di tengah masyarakat karena pernah dimainkan oleh aktor-aktor di film loh guys. Contohnya film misteri Gunung Berapi yang dimiliki oleh Mbak Lampir. Wow.
Ilmu ini benar-benar nyata dan mempunyai beberapa kelebihan. Seseorang paranormal, yaitu paranormal kondang, mengatakan bahwa ajian rawa rontek merupakan ilmu hitam. Sama seperti Pancasona, tapi tingkat kesaktian dari ilmu rawa rontek ini lebih rendah ketimbang Pancasona loh guys. Si empunya ilmu tersebut dapat kebal terhadap pukulan, misalnya bacokan dan tusukan benda tajam. Tapi efek negatifnya adalah orang tersebut akan gampang emosi karena jin-jin jahat sudah masuk ke dalam sel-sel tubuhnya yang memiliki ajian rawa rontek. Nomor 4, Saipi Angin. Ajian paling sakti di Indonesia ini lebih populer dengan sebutan berpindah tempat. Sebutan tersebut layak disematkan dengan jurus tersebut karena orang yang memiliki ajian ini dapat berlari cepat dari satu tempat ke tempat yang lainnya tanpa bersusah payah loh guys. Ajian Saipi Angin ini lebih tinggi ketimbang dua jurus serupa seperti ajian Kidang Kuning dan Asma Gunting misalnya. Menurut cerita, ajian Saipi Angin ini hanya dimiliki oleh para petapa dengan kanuragan tingkat tinggi yang dimiliki zaman dulu, seperti Wali Songo yang menyebarkan agama Islam kerap mengamalkan ilmu ini untuk memenuhi undangan dari Sunan Bonang. Ketika Sunan Bonang memukul misalnya memukul beduk, maka para wali akan mengerahkan ilmu lipat bumi untuk menghampirinya. Yang nomor 5, ilmu Brajamusti. Salah satu ajian paling sakti di Indonesia adalah Brajamusti. Konon katanya ilmu ini dimiliki oleh Raden Gatotkaca seperti dalam kisah wayang. Orang yang memiliki ajian tersebut umumnya akan mempunyai kesaktian yang sangat tinggi loh guys. Si pemilik ilmu tersebut akan mempunyai tubuh kebal seperti layaknya baja dan gerakannya lincah seperti Gatotkaca. Kelebihan yang lainnya untuk si empunya ajian ini, di kedua kepalan tangannya yang sangat berbahaya sekali loh guys. Bila ada yang terkena tinju saktinya tersebut, orang tersebut akan terluka parah dan bahkan sulit untuk disembuhkan. Maka dari itu pemilik ajian tersebut harus orang-orang yang benar-benar bijaksana dan tidak sembrono dalam menggunakan kekuatannya. Ajian anti lebur sakti ini merupakan sebuah ilmu kanuragan yang kekuatannya begitu luar biasa. Bahkan pemiliknya bisa membunuh dan melebur jin serta setan jahat yang sudah mengganggunya, itu misalnya kekuatannya. Itulah sebabnya orang yang mempunyai ajian ini begitu ditakuti oleh makhluk halus. Selain bisa melawan makhluk halus, ajian yang satu ini juga bisa menyembuhkan berbagai penyakit yang aneh. Misalnya adalah karena guna-guna, tenung, ataupun santet. Pengobatan tersebut akan dilakukan secara magis sampai tingkat kesembuhan begitu tinggi. Yang selanjutnya adalah ilmu karang. Ajian paling sakti di Indonesia ini dikenal sebagai ajian yang sangat hebat loh guys. Bahkan banyak yang meyakini bahwa ajian ini banyak ditakuti oleh makhluk yang ada di dunia, termasuk bangsa jin, setan yang sering memberikan ilmu kepada manusia. Orang yang memiliki ilmu ini akan susah untuk dikalahkan. Oke, selanjutnya adalah ajian gelap ngampar. Ajian sakti ini konon juga dimiliki oleh Pati Gajah Mada. Gelap ngampar adalah tergolong sebagai salah satu ilmu tingkat tinggi loh guys, dan tidak semua orang bisa mencapai tingkatan ajian ini. Jika disalurkan lewat suara, maka yang mendengar bentakannya akan langsung tuli dan bisa juga dibaca di tengah keriuhan peperangan misalnya. Siapapun yang mendengarkan teriakan dari pemilik ajian ini akan langsung bersimpuh dan menyerah atau melarikan diri loh guys. Bila ajian ini disalurkan lewat telapak tangan misalnya,
maka tubuh yang terkena pukulan dari ajian gelang pengampar ini akan terasa sangat panas seperti tersambar petir. Ajian ini memiliki mantra yang harus dibaca saat akan menggunakannya. Untuk dapat menguasai ilmu dan kemampuan ini, seseorang harus menjalani puasa 40 hari dengan makan hanya sekali setiap jamnya atau 12 malam tepatnya. Setelah itu diteruskan dengan puasa ngelowong 7 hari 7 malam yang dimulai dari hari Sabtu Kliwon. Di samping untuk menjaga diri, ilmu kanuragan juga akan meningkatkan derajat seseorang yang memilikinya, hingga nantinya mendapat gelar sebagai jawara gitu kalau zaman dahulu. Yang 9 adalah ajian lembu sekilan. Ajian lembu sekilan ini dimiliki beberapa orang, bukan untuk sekedar gagah-gagahan loh guys. Tokoh yang terkenal sebagai pemilik ajian lembu sekilan ini adalah Cukup Tingkir misalnya, seseorang tentara kerajaan Demak yang akhirnya mendirikan kerajaan Pajang. Raja bergelar Sultan Hadiwijaya ini kononnya selalu mampu lolos dari senjata tajam berjenis apapun yang menyentuh kulitnya, karena ia terkenal sebagai prajurit kebal dan amat ditakuti oleh lawannya masa itu. Kelemahan pemilik ajian lembu sekilan ini, meski dikatakan bahwa ajian lembu sekilan tidak tertandingi, tetapi tetap saja ilmu ini memiliki kelemahan yang harus dihindari pemiliknya. Orang yang dulu mengatakan bahwa untuk membinasakan pemilik ajian ini perlu bantuan daging lembu atau sapi. Jadi pemilik ajian lembu sekilan ini tidak boleh menelan daging sapi ataupun daging kerbau. Jika ini terjadi, maka kesaktian dari ilmu akan luntur dalam sekejap loh guys. Perisai diri yang dimiliki oleh empunya akan menghilang dari tubuhnya. Konon musuh-musuhnya akan memperdayainya, sehingga pemilik ajian lembu sekilan ketika memakan daging sapi ataupun kerbau, setelah ilmu itu luntur, barulah mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Ajian lembu sekilan saat ini, cerita yang beredar di masyarakat saat ini, banyak orang yang menginginkan ajian lembu sekilan ini, namun tidak mau susah-susah melakukan tirakat. Karenanya beberapa orang yang katanya membeli ajian ini dengan mudah lewat perantara air minum saja yang berisi mantra biasanya loh guys sekarang. Dan menurut beberapa orang, setelah meminum air sekilas, orang-orang tersebut memiliki kelebihan mirip seperti ajian lembu sekilan. Namun dari tingkatannya jauh dari ilmu lembu sekilan yang diperoleh dengan ritual-ritual yang sebenarnya. Oke guys, sobatku di seluruh Indonesia, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan kita mengingat kembali bahwa di bumi Nusantara kita yang kita cintai ini banyak sekali ilmu-ilmu kanuragan yang sangat-sangat hebat yang perlu kita banggakan, yaitu warisan dari leluhur kita, dari nenek moyang kita sampai sekarang loh guys, yang membentuk cikal bakal kekuatan dari pejuang-pejuang kita di Indonesia. Oke, saya Kayun, mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Nantikan video kita berikutnya di IQ8 Channel, dan tentunya video yang sangat menarik dan sangat bermanfaat, dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.